masuk kepada segmen Al-Quran Menjawab bersama Cak Nur tentunya. Ibu-ibu, terima kasih jauh-jauh dari Padang sudah hadir di pagi hari ini. Jangan kemana-mana Bu, masih akan dilanjutkan tentunya. Dan saya akan kembalikan ke Mas Syahrul Gunawan. Silakan Mas. Baik Mas Rahmaji dan juga Kiai Mukhlis. Waduh ini menarik sekali tema kita kali ini. Semoga kita bisa terus bersabar dalam menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan kita insya Allah tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan dengan segmen Al-Quran Menjawab. Dan nanti akan dipimpin oleh Cak Nur. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Serambi Islami, semua ada di sini. Selamat pagi saudara Indonesia. Kabar hangat setiap pagi mengabarkan peristiwa dari berbagai belahan dunia dirangkum dalam Indonesia Pagi. Tengah dan lintas barat Sumatera. Kementerian Dalam Negeri tidak akan membahas tambahan dana bagi partai politik. Sebagian pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Sejak 2 tahun terakhir masyarakat Indonesia Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat di TVRI. Batik Surabaya berbeda dengan batik lainnya karena warna batik Surabaya lebih kuat dan berani seperti orang Surabaya. Batik khas Surabaya memiliki beragam motif. Motif ujung galuh, motif cengho, motif ayam bekisar dan teratai, motif suro dan boyo, motif Jals Viva Jayamahe. Kami bangga memakai batik Indonesia. Wakil Rakyat Bermalam, pendekatan secara personal dari setiap wakil rakyat pada konstituennya di dapilnya masing-masing, sekaligus tahu apa yang mereka butuhkan. Wakil Rakyat Bermalam, Sabtu dan Minggu pukul 8 di TVRI. Al-Quran Menjawab hanya ada di TVRI. TVRI betul sekali ya. Oke. Gimana Ibu tetap semangat? Semangat ya. Baik, kita kembali di Serambi Islami dan seperti janji saya ada segmen Al-Quran Menjawab. Kita akan kupas semuanya ya. Dan saya yakin ini kalau ibu-ibu yang di sini nih waduh luar biasa ini nih. Ini semuanya hafalin Quran nih kelihatannya nih ya. Ya, oh iya insya Allah kita jadi hamba Allah yang cinta dengan Quran dan terus bisa mengamalkannya. Baik, kita akan hadirkan dengan guru kita, tapi sebelumnya ibu-ibu juga nih harus diperkenalkan dengan sahabat-sahabat saya. Ada Cak Ayub dan juga Cak Dodi. Bagaimana sehat Cak Ayub, Cak Dodi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Nah, nanti ibu-ibu akan menyaksikan ayat-ayat yang akan disampaikan oleh Cak Ayub nanti. Dan langsung saja kita panggilkan Cak Nur. Silakan Cak Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ayub sudah ada Cak Ayub? Sudah tadi Cak Ayubnya ada. Sudah. Sehat Cak Nur? Amin alhamdulillah. Monggo. Silakan. Kalau duduk nih keberatan. Paling susah mah kalau disuruh duduk. Iya. Tapi kan ini kita harus menyambut ini. Iya, dong. iya. Ya, Sama-sama duduk.
apa katanya tuh? Duduk sama gitu. rendah, berdiri sama Maksudnya tinggi. duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu ada ayatnya itu. Nanti kita Oke. bahas. Oke, baik Cak Nur. Ya. Kali ini kita temanya menarik nih, mengenai harta dan jiwa milik siapa. Wah, berat ini. Yang ngasih judul siapa ini? Yang ngasih dulu siapa ya? Kayaknya banyak yang telepon ini. Ini Karena agar sudah kita mulai semuanya- banyak orang yang merasa memiliki duit yang di bank milik dia. Dari mana asalnya? Kita bahas. Ya. Gitu. Tapi kalau bahas beliau berdiri saya. Boleh ya? Oke, nggak apa-apa. Bunda, saya boleh berdiri ya? Alhamdulillah, monggo. Biar tambah semangat ya Cak Nur ya. Nggih, nggih. Harta dan jiwa itu milik siapa? Gitu nggih. Ya. Coba Mas Ayub dibuka dulu surat 319. Ya, Al-Imran 19. Bahasa Arabnya nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Artinya? Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Terus? Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Coba ulang lagi bahasa Indonesianya, dengerin. Pemirsa di rumah. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Kepunyaan Allah lah. Apa-apa yang di langit dan pemirsa dicatat. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustatir. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Karena yang nulis saja lupa, apalagi Yang nggak nulis. tulis tuh ditulis semua, subhanallah. Nih ada ayatnya nih. Ya, surat 45 ayat 29 ada ayatnya nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Artinya? Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Tuh, kami menyuruh mencatat. Wah, udah pas banget Cak Sarul ini. Ini ahli-ahli Quran, ini ngerti maunya Tuhan. Nyatet. Gitu. Dan kayak Ayub. Nggak pernah nyatet. Giliran selesai ngaji, ditanya sama bininya. Toleh. Toleh begitu toh. Ini Allah yang nyuruh nih. Sudah mulai waktunya bangsa Indonesia ini nyatet. Kalau nggak punya hikmah, pulang-pulang salah paham. Ih, kuping mah bahaya. Ini juga mungkin ayat ini menghimbau kepada kita manusia Iya. untuk terus mengevaluasi diri. Iya, dari Apa-apa yang catatan dilakukan. betul. Oke. Gimana kita bisa mengevaluir kalau dokumennya nggak ada? Habis diomongin lupa. Sementara Gitu. manusia ya pelupa sifatnya ya. Sifatnya Cak Nur ya. pelupa. Parah yang beginian. Harus tulis. Coba ulang lagi. Kepunyaan langit dan bumi. Ya siapa tadi? Gitu. Bahasa Arabnya gimana tadi? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Terus? Wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Terus? Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Jadi langit milik siapa Ibu? Allah. Bumi? Allah. Segala yang ada di antara langit, bumi, dan segala isinya milik siapa? Allah. Lah kenapa kok disebut milik Allah? Ayo. Kok berani Allah langsung klaim ini punya gua? Nah gitu. Allah yang bikin. Begitu, Cak. Surat 2, 107. Allah yang bikin. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Tuh, yang menciptakan dia, kerajaan langit bumi ya. Dia yang punya hantu mata milik gua.
Gitu. Maka disebut Al-Khaliq, Maha Pencipta. Itu, Cak. Berarti manusia milik siapa? Allah. Bumi? Masjid? Sebelahnya masjid? Hah? Apa sebelah masjid? Terserah dah, banyak. Yang jelas semuanya milik Allah. Loh iya. Sebelahnya masjid kan ada tuh, ada kota-kota, di masjid ada ini. Milik siapa? Tumbuhan? Hewan? Ibu pernah bikin hewan? Ya siapa tahu Bu ada yang eksperimen Oh. gitu. Mau bikin Yang sayur milik siapa? Gitu. Ada manusia bikin sayur, bisa bikin sayur? Oh, no, Cak. sebetulnya kita tahu Cak Nur ya. Dari sejak kecil bahwa kita adalah bagian dari ciptaan Allah. Iya. Yaitu manusia itu sering lupa dan apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus manusia lakukan untuk senantiasa terus bisa mengingat dan tidak merasa bahwa ini adalah kepunyaannya dia. Menjadi mindset dalam kehidupan bahwa Ya. ini bukan milik kita gitu loh. Begitu saya merasa memiliki, udah sedih lah. Kenapa? Hak dia juga yang ngambil. Nih, Cak Sarul punya mobil, dititipin Ayub. Cak Ayub, nih mobil, gitu kan. Ya pakai-pakailah. Gitu. Tapi punya sampean. Kaya dipakai mana-mana. Mas Ayub, giliran saya ambil, marah-marah. Nggak cocok. Coba bayangin Bu, cocok nggak Bu? Nggak cocok, ini semua titipan loh. Dia ambil marah-marah. Itu namanya musyrik kepemilikan. Namanya musyrik mulkiyah. Gitu. Jadi dianggap milik dia gitu loh. Atau milik kita gitu loh. Dia tuh dia teman gitu. Enggak ada Ibu. Itu milik Allah. Itu barang-barang di pasar, telur, milik siapa? Ikan Ibu nggak bisa memang bikin itu. Ya, sayur nggak bisa juga. Padi atau jadi beras, tuh. Kain, ikan dari kapas dari tumbuhan. Yang bikin tumbuhan siapa? Halo, Cak selalu ketawa. Itu minyak yang di dalam tanah, milik Allah. Yang jadi RAPBN ini, jadi duit-duit cuma milik siapa? Gitu. Semuanya dari Allah. Kita klaim, tuh milik kita, tuh kita yang punya. Tuh. Jadi rezeki yang ada yang berupa uang di saku kita hari ini, yang untuk anak kita, sangu anak kita, itu adalah hasil dari jual beli, pertukaran barang-barang yang ada di kanan kiri kita, di pasar, di mana-mana, terus minyak tadi. Yang semuanya barang siapa? Milik Allah. Jadi masuk di saku kita. Manusia sombong tuh. Dia merasa mana bisa tuh. Kalau bukan gua yang sekolah di Amerika, nggak jadi tuh minyak. Nggak asalnya barang mentah di bawah, di dalam, gitu kan? Itu manusia begitu tuh. Ya, surat 39 ayat 49. Jadi seakan-akan kepintaran dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan terang benderanglah bumi. Surat 39 ayat 49. Ya. 3949 Bu. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Tolong. Gitu. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia nikmat. berkata, Dia bilang apa? sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Tuh begitu tuh. Sesungguhnya aku dapat nikmat itu karena kepintaranku. Emang ibu-ibu, Cak Sarul saya, teman-teman yang pinter-pinter di sono, di Amerika, di Jepang, atau ya kanan kiri kita, waktu mencapai sebuah kepintaran perlu mata nggak? Iyalah, gimana? Bisa nulis, bisa baca kalau nggak ada mata. Itu perlu tangan nggak? Iya kalau nggak bisa nulis. Yang bikin tangan siapa? Yang bikin mata siapa? Jadi timbulnya jiwa lantaran bersatunya panca indera, hati dan pikiran itu. Semuanya milik siapa? Jadi harta dan jiwa milik siapa? Allah. Benar nih. Semoga pemirsa kita semuanya bisa
lebih bisa mensyukuri apa-apa yang Allah berikan kepada kita semuanya ya Cak Nur ya. Nah kita akan berikan nanti seperti apakah cara kita mensyukuri nikmat dari Allah agar kita tidak menjadi sombong dan tidak merasa memiliki gitu loh. Betul sekali. Tentu saja sesaat lagi pemirsa tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Selamat pagi saudara Indonesia. Kabar hangat setiap pagi mengabarkan peristiwa dari berbagai belahan dunia dirangkum dalam Indonesia Pagi. Tengah dan lintas barat Sumatera. Kementerian Dalam Negeri tidak akan membahas tambahan dana bagi partai politik. Sebagian pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Sejak 2 tahun terakhir masyarakat Indonesia Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat di TVRI. Ya kembali bersama kami di TVRI dalam Serambi Islami. Semua ada di sini. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. TVRI betul sekali. Dan betul sekali memang tadi Cak Nur sampaikan bahwa apa sih yang mau kita sombongkan bahwa semuanya milik Allah. Tapi ya sekali lagi nih Cak Nur, saya ingin mendapat jawaban yang lebih pas lagi Cak Nur. Seringkali kita lalai dalam memahami bahwa itu adalah kepunyaan Allah. Banyak di antara kita yang ketika kita mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan, ya, keakuannya itu muncul. Nah itu gimana caranya supaya kita tidak terjebak ke dalam sifat seperti itu, Cak Nur? Amin. 1967 Mas Ayub, Mas Dodi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan dahulu sedang ia tidak ada sama sekali. Jadi dulu ada gak kita? Dulu nggak ada sama sekali Cak Syarul. Manusia sama hewan dulu mana? Manusia sama hewan dulu mana? Kalau manusia duluan makan apa? Inilah kadang-kadang. Ayo ulang lagi. Ya ulang lagi. Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu sedang ia tidak ada sama sekali. Jadi dulu ada nggak kita? Tidak. Baru kemudian ada saripati kan gitu. Saripati berarti kan ada hewan, ada itu. Tumbuhan. Jadi mulanya bumi dulu. Habis bumi tumbuhan. Tumbuhan sama hewan dulu mana? Lah iya kalau enggak makan apa hewannya? Tumbuhan dulu. Habis tumbuhan apa? Hewan. Baru? Manusia. Jadi dulu mana hewan sama manusia? Hewan. Duluan mana manusia sama tumbuhan? Tumbuhan. Jadi duluan tumbuhan, duluan hewan, kita belum ada dulu. Berarti kalau kita yakin hari ini kita dulu belum ada, tapi hewan sudah ada, tumbuhan sudah ada, dia bukan milik kita. Satu, milik Subhanallah, itu tuh, satu. Itu milik Allah, kita belum ada, dia udah ada. Itu satu. Berarti kalau kita yakin bahwa itu milik Allah, ya udah. Ayat ini benar, semen ditagih nanti. Harta yang kuberikan kepadamu itu kamu kemanain? Itu. Surat 63 ayat 10. Baru benar nih ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Ulang lagi pemirsa di rumah dicatat surat 63 ayat 10. Dan belanjakanlah apa yang kuberikan kepadamu. Berarti bukan milik kita. Ulang lagi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Terus? Lalu ia berkata, ya Tuhanku,
mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jadi di ayat itu mengandung sebuah arti, ada orang yang nyesel, ada orang yang kecewa. Sudah dibilangin, ini kan milikku, ku berikan sama lo nih, lo Sarul, begitu deh. Kok lo diamin sih? Kok untuk lo sendiri, untuk keluarga nggak pernah ngurus yang lain sih? Egois banget ya. Kok ini kamu milikin sendiri sih? Ini milik gua, gitu loh. Ditunjukin rapotnya. Pada waktu mau sakaratul maut nih. Tuh orang nggak pernah sedekah. Tuh orang yang merasa memiliki itu seakan milik dia. Oh ya Tuhan, tunda. Tolong tunda. Aku biar bisa sedekah. Aku baru merasa kalau ini bukan milikku. Aku sadar. Nggak bisa, terusin 11-nya. Sudah terlambat ya Cak Nur. Udah bablas, ada urusan. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Tuh, wes bablas, tunda. Wes disikat Cak Sarul, termasuk saya juga. Nah berarti ditanya nanti, harta bendaku mana? Yang ku berikan kepadamu, yang kamu suka-suka merasa memiliki ini. Hati-hati loh, jangan sampai kemudian udah tak tutup kamu baru sedekah tuh. Ya, surat 2, 254. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu. Tuh, diklaim lagi oleh Allah. Sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ditutup. Udah ditutup baru sadar, iya ya bukan milik gua. Gua sama sayur duluan sayur. Gua sama ayam duluan ayam. Di pasar-pasar milik Allah semua. Gua jual beli sama Sarul, duitnya untuk anak gua. Padahal punya dia. Wah kalau hartanya untuk dirimu sendiri gua sikat loh. Begitu, Cak. Surat 9 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, dengerin, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Kenapa? Milik Allah sama yang nyimpen. Yang enggak aja. Jadi uang yang di bank itu bukan milik Cak Sarul, bukan milik Mas Ayu, bukan milik saya. Itu milik Allah, harus keluarin kepada fakir miskin yang berhak. Itu baru milik kita. Nih, harta ini milik Allah yang di bank ini. Harta yang di rumah itu milik Allah. Oke. Setelah kita keluarkan untuk sistem, ya untuk apa yang menjadi Allah, ya perintah Allah di Al-Quran, sistem fakir miskin itu yang milik kita, gitu loh. Jangan kebalik-balik. Selama ini yang di bank milik kita, gitu loh. Padahal Allah, lo jangan ngitung-ngitung punya gua ya. Gitu, Cak. Surat 104, 1 sampai, ya selanjutnya sampai habis. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, dengerin. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Terus? Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Tuh, ulang lagi, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Celaka kata Allah. Ya, bukan milik dia, dihitung-hitung. Lanjut. Dia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya. Tidak. Sekali-kali tidak. Oh, milik Allah dihitung-hitung untuk kita, untuk membuat kita kekal enak aja. Lanjut. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu
Apa itu hutamah? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Dan sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi uang yang jelas-jelas dari apa yang Allah ciptakan yang sampai jual-jual itu, ya harusnya kan memang milik dia. Masuk bank karena teken-teken, sampai klaim itu milik gua toh. Ih, enak aja kata Allah. Mengakui Main ngaku-ngaku aja loh. yang bukan punya kita. Yang bukan milik kita atau punya kita. Tahu nggak yang bikin sayur siapa? Oh, si ngemen. Iya ya. Kok nggak pernah bikin sayur? Dan nggak bisa selama-lamanya. Yang bikin air siapa? Ih, nggak bisa juga. Diklaim. Makanya kalau jangan ngitung-ngitung punya gua. Yang lo hitung yang kau berikan kepada orang lain aja. Itu yang punya kamu. Jelas? Jadi gini nih contohnya. Ini misalnya ini ada uang nih. Ini ada 10.000. 10.000 rek. 10.000. Saya dapat uang 10.000 ini. Ya. Gara-garanya mata saya ini masih dibuat melek. Jantung saya ini masih berdetak. Darah saya masih beredar. Saya tidur itu loh. Allah bekerja untuk kita. Bangun cari duit. Bangun cari rezeki. Dapat nih. Itu kan. Langsung kita klaim. Ini punya kita. Lih, kalau jantung kita berhenti gimana bisa nyari ini? Ini punya dia ini. Oke. Nah, dihitung-hitung Ayub tuh di bank. Itu tuh Ayub. Hitung harta orang. Cilahnya. Nah, Allah bilang, harta benda yang ku berikan kepadamu itu mana? Belanjakan. Oke. Kita kasih nih. Pegang aja. Sudah tak belanjakan nih. Itu loh. Alhamdulillah, makasih ya. Ini yang milik saya, ditulis Allah. Tuh, masuk tuh rekeningnya Nur Hadi. Si Nur itu. Karena ngikut perintah gua. Nah, di sana masih ada 20.000 tuh. Itu masih milik dia. Ambil lagi 5.000. Kasih lagi cret gitu. Itu milik gua tuh. Jadi harta milik kita itu yang kita berikan kepada orang lain atau orang miskin yang sesuai dengan aturan dia. Tuh. Jadi saya jangan silau dengan orang kaya gitu loh. Orang duitnya banyak tuh, itu harusnya Allah tuh. Yang disedekahkan baru harta dia. Jadi ada orang kaya di mata manusia, miskin di mata Allah. Iya. Ya. Kok penuh sih? Jadi kita sok kaya, itu milik Allah semua. Gitu loh. Oke. Yang kita berikan kepada orang sesuai dengan aturannya, itulah yang bakal menyelamatkan kita. Itulah yang bakal membuat kita bahagia. Gitu. Ya, jadi sebetulnya yang kita sedekahkan itu sebetulnya milik kita. Iya. Jangan semua yang Allah berikan kepada kita terus kita akui bahwa ini adalah punya saya. Saya yang hebat. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, pemirsa tentu saja ingin bertanya kepada Cak Nur atau bisa saja nanti memberikan saran kritik ya, bisa melalui Twitter juga. Jika ingin menelpon kepada kami saat ini silahkan di nomor telepon 5743476 untuk di wilayah Jabodetabek atau di 021-574-3478 untuk di luar Jabodetabek. Bisa juga nanti melalui Twitter dan juga melalui email ya. Nanti saya akan hadirkan kemana nanti bisa mengirimkan Twitternya. Nah, sekarang kita tunggu penelpon ya Cak Nur ya. Tapi sebelumnya saya ingin membahas lagi mengenai tema kita kali ini Cak Nur ya. Kita sudah kita sudah dapat telepon. Oke, langsung saja kita angkat teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu ini. Dengan ibu siapa dan di mana? Ibu Sumiasi di Sidoarjo. Ibu siapa Ibu? Sumiasi. Sumiasi. Oh, Sumiasi di Sidoarjo. Iya, monggo pertanyaannya.
Assalamualaikum, Cak Nur. Oke, Bogo. Waalaikumsalam. Bu Asih. Ini Ya, tak saya potong mau belakang, tanya. Ini Cak Nur tadi kan bicara. Kalau semua harta yang kita miliki itu milik Allah. Ya. Ya. Tapi bagaimana dengan kita? Sudah usia segini tahun, 47 tahun, tapi kita belum mendapatkan seorang jodoh. Apa kita nggak memerlukan untuk menabung untuk jatah masa depan nanti? Bagaimana dengan cara-cara kita untuk menyimpan uang untuk bekal nanti? di hari Amin. tua? Sampun, itu. Langsung Oke. buka, Mas Ayub. Iya. Tulis dulu. Oke, ke penelpon berikutnya Surat mungkin. 24 ayat 33. Pegang dulu. Ya. Cak Nur mungkin ke penelpon Ya, siap, berikutnya. siap. Iya, tadi Ibu Sumiasi terima kasih pertanyaan nanti Iya. segera dijawab. Silakan penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana? Iya. Dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Saya Pak Mas Wardi. Mas Wardi. Mas Wardi. Ya, Mas silakan Mas Wardi. Wardi. Ya, monggo. Dari Pesanggerahan. Oke. Pesanggerahan, Jakarta. Silakan Mas pertanyaannya. Ya pertanyaannya, kita ini kan kadang-kadang lupa ya, apa namanya, kalau kita, katanya kan tadi kan yang kita berikan itu milik kita. Ya. Padahal katanya kalau memberi itu kan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu tuh. Gimana tuh? Terima kasih. Yo, Pak Assalamualaikum Wardi, warahmatullahi wabarakatuh. tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu itu di surat Injil ya, di kitab Injil ya. Nanti saya kasih tahu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Wardi pertanyaannya dan juga Ya. tadi Ibu Sumiasi. Kita akan segera menjawab. Ya. Tapi sesaat lagi Cak Nur. Siap. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Ya. Jadi Ambon Manise, negeri elok yang menjadi kebanggaan Indonesia. Kembalikan senyum Ambon Manise. Kenali keindahan tiap jengkal tanah pertiwi. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. TVRI, betul sekali. Ya, pertanyaan tadi dari Mbak Sumiasi dan juga Mas Wardi ya. Kita ke Mbak Asih dulu deh. Ya, pertanyaan tadi sebetulnya lebih ke bagaimana kita bisa mensyukuri kondisi yang ada ya. Dan tadi Mbak Asih kan belum mendapatkan jodoh katanya ya. Gampang. Katanya Allah maha baik. Katanya bisa memberikan semuanya adalah kepunyaan Allah kok. Saya tidak dibagi, begitu mungkin ya. Gampang, bahasa gampang itu. Baca surat 24 ayat 33. Enaknya wahyu ya begini. Ya. Ketika orang mentok wahyu bisa jawab. Ya. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, dijawab. Hendaklah menjaga kesucian dirinya. Tahan. Menjaga kesucian dirinya. Jadi Mbak Asih jaga kesucian. Suci dalam arti
apa? Ini suci badannya, bukan. Ya, baca 91 ayat 9 dan 10. Ya, bahasa Arabnya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Oh, bahasa Arabnya apa? Qad aflaha man zakkaha. Bahasa zakat aja sering-sering. Ya, nanti akan dihampiri oleh sistem. Itu caranya ya, Oh Janur ya, iya, bagaimana zakat nanti? aja sering-sering. Nanti akan datang itu dengan sendirinya. Sistem ini. Itu nggak usah khawatir. Nggak ada kekhawatiran dan bersedia hati kalau kita tahu dan paham. Pokoknya terus Wahyu. berbuat baik aja, Oh, jangan gitu. berprasangka buruk pada Allah. Nggak boleh. Tadi seperti Pak Kiai Mukhlis tadi Oh, menyarankan bahwa nggak boleh jangan ya. berburuk sangka 48 kepada ayat Allah. 6, nggak boleh. Berusaha sama Allah. 48 ayat 6. Hati-hati, ya, nggak boleh. A'udzubillahi Luar biasa minasyaitonir tadi. rajim. Dokter Mukhlis. Pas banget itu. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Oh, mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Ya, masih nggak usah prasangka buruk sama Allah. Ya, kita mensucikan diri aja, zakah, ya. Kita korban harta dan jiwa yang milik Allah kita korbankan kembali. Ya, harta, jiwa korbankan. Nah, datang sendiri nanti. Insya Allah Satu. Yang kedua, bahasa berjanji sama Allah. Satu, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kedua, tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Ketiga, tidak durhaka sama Allah, durhaka sama orang tua. Yang keempat, tidak mencuri. Yang kelima, tidak zina. Yang keenam, tidak pernah bohong. Dan seterusnya, 10 commandment. Wah, datang itu. Sudah dilakukan oleh teman-teman semua, nggak ada masalah. Oke. Ya, hanya belum tahu aja caranya. Oke. Ya, baik Mbak Asih, semoga dengan nanti dilakukan hal-hal kebaikan tersebut bisa mendapatkan, bisa dikirim oleh Allah. Aman itu aman. Sudah Iya. semua. Baik, jalan semoga apa yang diinginkan bisa tercapai ya, bisa terwujud Mbak Asih. Insya Allah terus Allah jaga semuanya, masuk kita semuanya. Dan ke pertanyaan berikutnya dari Mas Wardi tadi, ya, mengenai tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Ya, nanti kan saya nggak enak mau ngomong, ini kan Al-Quran menjawab. Itu kitab Injil, nanti tak buka, kapan ketemu di lapangan, gua kasih tahu ayatnya. Ya, memberi tangan kanan, kiri nggak kelihatan tuh jelas, nanti tak kasih tahu Injilnya. Oke. Baik. Nah, mungkin lebih kepada mungkin ya. Qurannya gua buka ini. Ya, lebih ke ria barangkali ya, jangan sampai. Iya, hati-hati tuh. Ini Quran menjawab, nggak enak saya ngomongin satunya. Oke, buka Qurannya surat 271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu menampakkan sedekahmu, ditampakkan, maka itu adalah baik sekali. Loh, baik sekali kalau ditampakkan. Kenapa? Di situ perlu ditulis dari siapa, hartanya dari mana. Ini koruptor bukan yang ngirim. Jelas. Untuk apa? Lanjut. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Ada dua, baik sekali, amal lebih baik. Oke, monggo diambil salah satu. Boleh sembunyi, boleh terang-terangan. Tapi kalau sembunyi, gitu loh, yang khawatir, kita nggak tahu nih mana yang pelit, mana yang bukan. Di kampung, semua sembunyi. Oke, terus nanti juga bahaya, barang sembunyi itu. Ya kalau yang ngirim, bener, kalau enggak. Oke, ya. Tambah lagi surat 274-nya. Terang-terangan boleh, sembunyi boleh. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, jadi Jawardi boleh terang-terangan, teradministrasi, ya semua tertulis. Tadi boleh juga sembunyi. Tetapi intinya satu, jangan ria itu loh, jangan menyebut-nyebut. Kamu kalau nggak tak kasih, itu tuh. Ya, Jokowi Ayub.
ya. Kalau ngasih orang, besok diungkit-ungkit. Menyakiti orang lain ya. Kasih nggak bisa sekolah. Oh itu tuh. Surat 2, 264. Menyakiti perasaan orang lain. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Itu yang nggak boleh, menyebut-nyebut dengan menyakiti perasaan si penerima. Tapi kalau saya sama Ayub, ini berdua lagi sedekah nih kepada sebuah panti ya, yang jauh penuh, yang nggak diperhatiin orang. Kita udah ngomong, Mas, boleh nggak ini tak expose? Supaya yang lain mikirin, oke? Nah, pasti saya sebut, sakit hati nggak? Oh enggak Mas, boleh. Lanjut, dari awal lagi. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Tuh nggak boleh tuh, nyebut-nyebut sampai menyakiti dia. Tapi kalau musyawarah beda. Lanjut. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Tuh nggak boleh tuh riya. Terus? Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Terus? Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Nah, nggak dapat apa-apa tuh. Kalau yang nyebut-nyebut, riak, ngomong kemana-mana nih gua, itu nggak boleh. Tapi terang-terangan dalam arti kata untuk memberikan contoh dan syiar boleh. Bisa memotivasi. Motivasi. Orang lain ya. Misalnya Pak Gubernur nyumbang, jelek kok boleh. Nyelip-nyelip aja harusnya. Kan kanan nggak boleh tahu kiri. Ya mungkin maksudnya sebuah sistem ini memberikan contoh Pak Gubnya. Cak Sarul misalnya kan, ya tuh boleh-boleh saja asal sudah ada deal-deal yang tidak menyakiti perasaan yang nerima itu. Iya, Loh, bersedekah dengan Quran cara yang luar baik biasa, ya. Cak, luar biasa Quran ini. Wahyu ini luar biasa. Nah, terus? Oke, baik. Ini di sebelah kanan saya nih udah ada yang mau sabar nanya nih, ada yang mau nanya nih Cak Nur dari tadi. Ya. Ya. Oh Gimana? ya, yang gini. kanan dulu Siap. apa yang kiri dulu Yang nih? kiri. Oh, oke. Wah, yang biru udah gak sabar juga ternyata ya. Sabar ya Bu ya. Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cak Nur yang mau kami tanyakan. Yang pertama, harta dan jiwa itu milik siapa? Ya. Kan yang kita sedekahkan yang milik kita. Kemudian bagaimana dengan pekerjaan atau jabatan yang dengan ikhlas kita kerjakan? Apakah itu juga harta milik kita? Karena kita mendapatkan harta juga atau uang yang kita dapatkan juga dan melalui pekerjaan. Terdapat dalam surat dan Al-Quran surat dan ayat berapa. Yang kedua, Cak Nur ada satu lagi. Kita sedekahkan misalnya lebih baik disebutkan misalnya saya bersedekah, penyalurnya ada dari nama saya, kemudian berapa jumlahnya. Bagaimana kalau yang penyalur itu yang mengungkitkan atau membilang ke orang yang penerima itu bahwa kalau ndak dengan siapa tuh yang nyumbang kamu ndak begini. Bagaimana dengan apa yang sudah saya berikan gitu. Terima kasih Pak Cak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simpan dulu Cak Nur. Siapa namanya? Ibu Rita Mbak Rita. Iya. Pertanyaan dari Bu Rita kita simpan dulu. Sekarang di sebelah kanan saya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salidar Salim. Saya sangat tertarik dengan pencerahan yang Cak Nur berikan. Amin. Cuma ada yang terunek-unek dalam hati. Sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa harta yang kita berikanlah itu yang milik kita. Amin. Sedangkan kita tidak punya harta. Apakah selain dari harta itu kita juga dapat memilikinya? Amin. Barangkali itu saja Cak Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Yang mana dulu? Dua pertanyaan. Yang pertama nih dari Ibu Rita dulu ya. Rita. Iya, silakan Cak Nur dijawab. Yang pertama, gimana kita sudah menjadi seorang pejabat, tapi betul-betul relnya lurus, sebagaimana apa yang menjadi keinginan dalam tanda kutip Allah, gitu ya. Berbuat. Ukurannya di mana? Pejabat itu udah lurus, ya dong. Bisa klaim kan, aku udah lurus nih. Kan menurut aku harus ada standarnya. Kehidupan itu punya barometer, punya ukuran.
Dia mengatakan bahwa dia sudah lurus, dia sudah hebat, dia sudah cukup. Dari mana ukurannya? Ukurannya dari mana nih? Ditinjau dari apanya nih? Tetap kembali ke wahyu lagi, gitu loh. Sesuai nggak dengan wahyu nih pejabat nih? Gitu loh. Kalau enggak ya pengakuan, gitu loh. Maka jadilah pejabat yang sesuai wahyu, baru jelas ukurannya. Yang mana? Satu, itu pejabat yang ketika dia menjabat harus jujur. Kemudian dia membela yang benar, oke, adil. Kemudian membela orang-orang yang lemah. Ini banyak nih kriterianya. Tetapi bahwa intinya kalau pejabat itu sesuai dengan wahyu, dia terukur, pasti dia mengerti mana harta dia dan mana hartanya Allah. Pasti tahu tuh. Sehingga hidup itu lebih banyaklah memberi. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Memberi. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak harta kita itu di situ. Semakin kita pelit, sesungguhnya pelit itu untuk dirimu sendiri. Tuh, bahaya tuh, bahaya. 4738. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Terus? Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Tahan. Berarti ketika duit kita di sono, kita kikir. Ya itu kikir itu diri sendiri. Dia nggak punya harta di mata Allah itu. Yang di sono kan nggak bisa dibawa mati juga. Tuh, hati-hati. Ya, maka pejabat yang lurus tentu harus sesuai dengan wahyu. Yang kedua pertanyaannya? Di hari memetik. Ya, di hari memetik. Di hari memetik. Begitu sampean dapat sesuatu langsung dari memetiknya dikeluarin, nggak pakai nunggu-nunggu lagi, ya. 6141 ya. Langsung diambil, ya. Surat 6 ayat 141. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya. Zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Dengerin. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Jadi begitu sampean panen semangka ada 20, langsung keluarin. Sesuai dengan haknya ada kan di Al-Quran. Ya misalnya 3, keluarin. Cret. Gitu. Pada waktu memetik. Jangan nunggu di rumah. Iblis masuk. Itu yang bikin lupa. Itu yang bikin lupa tuh, yang rasa memiliki di situ tuh. Keluarin 3 dulu, jret, itu milik kita itu. Gitu loh. Yang ini milik Allah, gitu loh. Untuk kepentingan umum lagi, gitu loh. Jadi dari memetik, langsung. Oke, baik. Berikan, gitu. Kita akan ke pertanyaan yang kedua tadi, tapi Cak Nur kita akan simpen dulu sesaat lagi ya. Pokoknya insya Allah kita nggak lupa untuk menjawab. Alhamdulillah. Ya? Oke, pemirsa, nantikan kami sesaat lagi tetap di Serambi Islami. Semua ada di sini. Negeri Indonesia, kenali suku, adat, budaya, kekayaan alam yang kita miliki, dan panorama keindahan tempat-tempat wisata di seantero Nusantara. Negeri Indonesia, Senin hingga Jumat, pukul 11. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. TVRI, betul sekali. Ibu kurang kompak. Ya, sekali lagi. Al-Quran menjawab hanya ada di TVRI. TVRI, betul sekali.
Saking semangatnya udah mau langsung jawab aja nih. Waduh luar biasa ini ibu-ibu dari Majelis Talim Al-Ikhlas. Ini dari Padang ini ya. Ini pasti Quran nih orangnya. Insya Allah. Kenapa? Ini loh, bawa tuh ini loh. Bawa ini loh. Bawa catatan ini loh. Ini orang ngerti Quran. Yang ngerti bahwa kita ini makhluk lemah. Sering Mesti lupa. Iya. Perlu ditulis sih orang Qurannya semua. Semangat gitu loh. Saya juga jadi inget ini. Ini kan uang Cak Nur ini. Waduh, lupa ini. Saya simpen. Berikan kepada Ayub. Belikan kepada yang Kalau fakir. kita terima lagi kan bukan milik saya lagi. Sampai diterima Ayub. Nah itu baru milik saya gitu loh. Oke. Ayub. Oke baik. Kita langsung saja menjawab pertanyaan dari Ibu Salidar Salim. Silakan Cak Nur menjawab pertanyaan beliau. Ya, luar biasa pertanyaan. Sangat mewakili siapapun yang nonton. Kalau kita nggak punya harta sama sekali, bagaimana? Nah, surat 3, 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan. Loh, apa saja, bukan hanya harta, apa saja. Nah, terus? Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya. Oh, apa saja ya? Nah terus apa saja itu apa gitu loh? Nah, buka tuh 61, 10, 11 ya. Apa itu? Apa saja itu? Ah, monggo. Hai orang-orang yang beriman. Sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Apa itu? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Harta dan? Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Tuh ya, kalau jiwa sudah dikeluarin, ya sudah bukan mu lagi, kayak gitu loh. Ya, jiwa, harta kalau dikeluarin itu memang bukan milik kita pada waktu masih begini. Begitu keluarin, itu balik milikmu itu, gitu loh. Ya, kalau yang biasa belum pasti milik Allah. Maka keluarkan harta dan jiwa, gitu ya. Apa jiwa? Kan tadi kan ada harta. Jiwa itu macam-macam, waktu. Ya, misalnya nih ada seorang makin miskin. Cak Sarul punya duit tapi nggak punya waktu. Sibuk bintang film. Ya kan? Cak Ayub nggak sibuk. Pengangguran. Ya. Non? Pengangguran. Sita, jangan tersinggung dong. Nah, Cak Ayub lagi kosong waktunya. Selain bisnis yang sudah dilakukan kosong nih. Cak Sarul, gua deh waktunya. Itu. Cak Dodi punya datanya. Cak Ayub jangan ngasih sembarangan. Tuh yang sudah betul-betul membutuhkan. Nah, berarti ada harta, ada waktu, ada data. Satu lagi ada pendukung sonono. Gitu loh, Pak Lurah. Oh iya ya saya punya orang sekian nih. Nah, yang sono tadi jiwa, gitu loh. Yang ini harta. Itu jiwa tuh, ada waktu, ada tenaga, ada data, ada dukungan moral. Minimal doa, gitu loh. Nah, jadi kalau nggak punya harta, ya udah gabung di sono. Waktu kita pakai atau dukungan yang lain. Wes nggak punya apa-apa, ya wes doa aja lah. Susah kan? Yes, doa aja. Nah makanya doa termasuk satu pengelolaan jiwa yang paling kecil, yang di ujung. Ini Mas Ayub ada fakir miskin yatim, sebelahnya. Kecubur sumur. Ya kasihin dong baru doain. Ini jadi kadang-kadang doa didulukan, padahal Allah sudah berkali-kali ya. Harta dan jiwa. Harta dulu gitu loh, harta dulu ya. Anwal anfus gitu loh. Makanya harta di depan, harta dan jiwa, harta duluan berarti ya. Ini kan doa dulu di mana-mana. Masa ada kekurangan masih doa? Kasihin dulu baru doa. Ya, 941. Inilah hebatnya wahyu itu ini. Gitu loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, dengerin. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan
maupun berat. Oh. Dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di harta? jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi harta sama jiwa dulu mana Cak Ayub? Harta. Harta. Nah kalau sudah nggak punya banget nget tadi, yang Bunda bilang, ya udahlah, waktumu, datamu, dukunganmu. Ini masih nggak punya, doa. Kalau doa nggak punya, udah game. Susah ngomongnya udah. Oke. Paham Ibu? Alhamdulillah. Ini kayaknya waktunya makin nipis nih. Padahal sebetulnya kita masih pengen mengkaji lagi ya. Iya ya. Iya. Harus tambah waktu. Oke, baik Ya, Nur, karena ya. waktunya sudah memang terbatas ya Nur ya. Iya. Kita ingin kesimpulannya dulu. Iya, dari Cak Nur. pemirsa yang di rumah, ibu-ibu saya, Bunda, sahabat-sahabat dan juga Bunda, ayah Anda, gitu. Teman-teman Mas Ayub, Cak Dodi, Mas Harul, bahwa mohon maaf lahir batin, selama ini kita masih musyrik. Musyrik ada 3, yaitu musyrik rububiyah, musyrik mulkiyah, dan musyrik hulukiyah. Musyrik rububiyah adalah musyrik aturan. Kita tidak pernah mau ikut dengan aturan Tuhan. Yang kedua, musyrik mulkiyah, yaitu musyrik pemilikan. Dan yang ketiga, musyrik hulukiyah, musyrik akhlak. Kita masih hidup dalam naungan akhlak iblis. Nah, mulkiyah ini bahaya. Hulukiyah bahaya. Rububiyah juga bahaya. Tapi dari sekian banyak musyrik yang paling bahaya, mulkiyah. Kenapa? Mulkiyah ini bagaikan semut hitam berjalan di batu hitam di malam hari. Nggak terasa kita. Seakan-akan uang di bank dan di saku ini adalah milik kita. Tiap hari kita ketemu, dan itu yang paling bahaya, bahwa kita punya rasa pemilikan. Padahal Allah hanya menyatakan kita hanya pengelola dan pemelihara. Itu Cak Sarul yang ingin saya sampaikan. Cak Nur, satu lagi Ya. dong. Bagaimana caranya supaya Ya. kita bisa terhindar dari yang namanya mulkiyah itu, musyrik mulkiyah itu? Ya, kita harus punya mindset hari ini. Dulu kita nggak ada. Semuanya duluan dia daripada kita. Nah, maka itu bukan milik kita. Tiap hari, setiap punya sesuatu, langsung potong pada hari memetiknya. Itu real pemilikan kita bisa hilang. Karena apa? Dapat duit, langsung sadar. Del! Ini milik kita. Kita kasih ke jalan Allah. Yang ini miliknya Allah. Dapat lagi del. Kasih itu milik kita. Ini milik Allah. Yang sana nanti diwariskan. Jadi ya maunya Allah itu memang milik dia, tapi untuk kamu gitu loh. Ada tata caranya. Yang paling penting, kata Mas Ayub tadi, keluarkan di hari memetiknya. Gajian hari ini tanggal 1, potong dulu. Langsung keluarin. Karena ini bukan sampai milik rumah. Dan Sebelum sampai rumah. Sebelum sampai rumah. Kalau sampai rumah, teman sebelah banyak banget itu. Ya, teman sebelah itu yang mempengaruhi lah ke gedung bis. Ada juga yang dikumpulkan sampai waktu 1 tahun misalnya. Ya, Tapi begitu sudah banyak kan jadi sayang ngeluarinnya. Akhirnya kita jadi ya tergelincir ya Cak Nur ya. Itu yang bahaya. Akhirnya ya membahayakan diri kita juga Betul. pada akhirnya. Harus Baik. punya progres ya. Ya, Kayak pemirsa nggak numpuk semoga duitnya. Ya. kita semua lebih bisa menyadari lagi bahwa harta yang Allah titipkan kepada kita ya harus kita kembalikan lagi Cak Nur ya. Iya, di Dan jalannya. sebetulnya itu adalah baru milik kita. Ah, itu bikin Ya. kita sehat panjang umur. Nggak pernah sakit, nggak pernah. Aman. Iya, insya Allah kita semuanya bisa terhindar dari hal-hal yang kemudian bisa membuat kita menjadi tergelincir, harta yang tidak bersih ya. Iya. Dan insya Allah jiwanya juga yang lebih baik lagi, lebih bersih lagi. Terima kasih pemirsa, insya Allah kita bertemu kembali minggu depan dalam program kesayangan kita semuanya. Serambi Islami, semua ada di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.